وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وسلم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلي عليه. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan belajar bersama ini Allah menurunkan hidayah, rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua selamat di dunia dan di akhirat, harapan kita semuanya. Ini ada kitab yang coba kita tambah dari kitab Fadilatul Amal, kitab Muqtakabul Hadis, ditambah lagi satu kitab namanya kitab Bulughul Maram, karya besar Al-Hafidz bin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini bicara tentang mulai dari bab pertama diawali dengan tahara. Bagian pertama adalah kitab tahara, kitab bersuci. Terus lanjut kepada kitab tahara itu diantaranya isinya adalah bagaimana bersuci dengan air, bagaimana dengan membersihkan bejana, emas, perak, kulit simak, ya. Bab 3 tentang menghilangkan najis, bab 4 hal wudu, bab 5 hal membasuh kedua sepatu, bab 6 hal yang membatalkan wudu. Terus di bab terakhir tentang hal sifat salat. Kita mulai dengan di bagian kedua kitab salat ini mengenai hal waktu salat. Kita di bagian kedua langsung di hal waktu salat di halaman 71. Ini kitab terjemahannya dari Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Mahfuddin Al-Adib. Beliau menerjemahkan Bulughul Maram ini. Ini mengenai tentang secara umum hadis. Hadis ya. Kitabus Salati Babul Mawaqiti. Kitab salat bab tentang waktu-waktu. An Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtul zuhuri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahdur waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghibi safaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'il syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah putra Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, waktu zuhur itu telah tiba apabila telah tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama tingginya selama belum masuk waktu asar. Dan waktu asar itu ialah selama belum kuning matahari. Dan waktu maghrib ialah sebelum hilang warna merah. Dan waktu isya sampai ke separuh malam, yang paling tengah yang akhir. Sedang waktu subuh mulai dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Hadis
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kedua, walahu min hadis Buraidah fil asri wasyamsu bayda'u naqiyatun wa min hadisi Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Pada Imam Muslim itu diambil hadis Buraidah tentang waktu sholat asar, yaitu matahari masih keadaan putih bersih, dan dari hadis Abu Musa diambilkan matahari masih keadaan meningkat tinggi. Kita disambungkan hadis yang potongan beberapa hadis, satu hadis ini ternyata banyak yang meriwayatkan. Ketiga, wa an Abi Barzata Aslani radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isya'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana fatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bisittini ilal ma'idah muttafaqun alaih. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW salat asar, lalu seseorang di antara kami ada yang kembali ke pendudukannya, rumahnya di pinggiran kota Madinah, dan matahari masih terang. Juga beliau sering mengakhirkan sholat isya, dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya, dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya. Dan beliau baru berpaling dari sholat subuh setelah seseorang mengenal orang yang duduk di sampingnya, dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat dari Al-Quran. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu maksudnya muttafaqun alaih. Berarti kalau ada hadis akhir disebut muttafaqun alaih, berarti yang disepakati teks dan maknanya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis keempat, wa indahuma min hadis Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum yatama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was-subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galasin. Pada kedua imam itu dikeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dan kadang-kadang Rasulullah mendahulukan lekas-lekas mengerjakan sholat isya, mendahulukan dalam kurung lekas-lekas atau mengerjakan sholat isya, tetapi kadang-kadang mentakhirkannya. Ini terjadi jika beliau melihat jamaah telah berkumpul, maka beliau segerakan, dan bila beliau jamaah masih pelan-pelan datang satu persatu, maka beliau takhirkan. Adapun salat subuh beliau kerjakan pada awal fajar. Hadis kelima terakhir ya. Wali Muslimin min hadisin Abi Musa faqama al-fajr hina shaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh ketika fajar menyingsing, dan orang-orang hampir tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Inilah 5 hadis dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan itu bisa ada. Tadi yang pertama. Iya. Akhir. Tutup dulu. Isya. Duhur antara duhur asar. Sudah. Waktunya ya boleh tutup.